Halo, apa kabar saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita bertamu ke rumahnya Mas Wimbadi. Apa kabar, Mas? Baik. Baik, sehat. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang Lampor. Lampor. Ikuti terus Lampor bersama Wimbadi. Oke, saudaraku. Sekarang kita akan bertanya dengan Mas Wim. Ada beberapa jenis lampor sih, Mas, yang ada di Indonesia, di Jawa lah terutama. Lampor sebenarnya bukan soal beberapa jenis, cuma memang versi kali ya. Karena ada seorang kawan saya, sutradara juga, yang pernah bikin film Lampor gitu. Ya, itu versi mungkin kejadian di Wonosobo atau mungkin kejadian di tempat lain yang mungkin mereka yang menganggap bahwa itu beda. Sebenarnya tentang makhluk lain di luar alam kita sebenarnya ya memang macam-macam ya. Tapi sebenarnya kalau lampor itu ya bukan soal jenisnya, tapi memang itu soal versi, soal versinya saja. Jadi misalnya di Wonosobo itu ada keranda yang berjalan atau terbang gitu. Kalau lampor yang di Jogja itu beda. Jadi kalau lampor itu seperti pawai yang luar biasa besarnya, dari obor sampai drum band sampai suara derap kaki kuda, sehingga orang yang mendengarnya itu seperti kemerosak ya, bahasa Jawanya kemerosak, jadi gemuruh. Kemerosak. Kemerosak. Yeah. Kalau orang Jawa bilang kemerosak. Nah, di saat itu terjadi, biasanya di tengah malam gitu, itu pun juga orang-orang tertentu yang tahu, tidak semuanya ngerti. Dan juga orang-orang tertentu yang peka bahwa itu ada lampor lewat. Jadi kalau menurut versi orang-orang tua zaman dulu bahwa terutama yang terjadi di Sungai Opak. Sungai Opak itu persisnya yang dilewati ada di wilayah timur, mulai dari Merapi ke selatan, kemudian lewati Pleret ya, Pleret, Karangsemut dan seterusnya sampai utara Imogiri, dan muara terakhirnya di pantai selatan. Itu memang orang-orang zaman dulu mempercayai bahwa Kali Opak itu jalan raya. Jalan rayanya? Jalan rayanya antara pantai selatan ya, di Parangtritis atau Parangkusumo itu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, pertanyaannya kan mengapa kok Kali Opak? Itu yang saya juga agak heran. Kenapa nggak Kali Progo misalnya kayak gitu? Tapi memang yang terkenal pada masa itu, yaitu masa seangkatan yang saya, tapi saya generasi terakhir yang termasuk pernah mengalami gitu loh. Saya generasi terakhir yang mengalami, dan mungkin kalau generasi sekarang mungkin ya balik lagi soal percaya nggak percaya. Itu penting dicatat, karena bagi yang percaya nggak percaya kan mana ada kayak gitu dan sebagainya, apalagi generasi sekarang. Tapi kalau angkatan saya yang termasuk angkatan terakhir yang mendengarkan awal apa sih itu lampor gitu. Jadi ketika orang terbangun mendengar suara gemuruh yang luar biasa dan lebih desingan kayak badai gitu. Dan di situ memang gemuruh yang wah, seperti ya kayak film-film Amerika yang memang kalau ada bencana seperti itu, atau seperti perang nuklir itu barangkali kayak gitu. Kayak Halloween gitu, Mas, pesta Halloween? Ya mungkin mendekati ya, seperti pesta-pestanya hantu-hantu di Meksiko yang di situ ada drum bandnya, ada yang lebih dikuasai di situ adalah soal derap kaki kuda yang begitu banyak sekali, dan pesertanya itu luar biasa. Ibaratnya itu kalau mungkin sekarang mungkin ukuran Malioboro atau Jalan Solo itu di Jogja kayaknya nggak cukup. Justru untuk lewat saja itu mungkin ya kanan kiri yang untuk lewat ya pohon-pohon di sekitar sungai di situ ya roboh. Berarti penerangannya seperti apa, Mas? Mereka pakai obor. Jadi yang sempat bisa ngelihat gitu ya paling depan itu obor, terus kanan kiri obor, dan disitulah seperti pesertanya banyak sekali dan penonton juga banyak sekali. Dan karena mungkin seperti tidak cukup ya antara lebarnya sungai kanan kiri, jadi kalau itu diistilahkan jalan raya gitu. Nah nanti nggak begitu lama paginya ya banyak pohon-pohon yang tumbang di situ,
yang bukan dirusak ya pokoknya tumbang begitu saja seperti dilewatin orang. seperti yang dilewati Lampor itu. Tapi termasuk ada kalau seangkatan kita ya, angkatan Heri itu masih ngerti apa itu Lampor. Tapi setelah kesini yang generasi sekarang umur 20 tahunan, generasi yang sekarang mungkin tingkat mahasiswa itu sudah nggak tahu. Ada kejadian nggak Mas, orang atau Mas Wim sendiri pernah melihat dan terus melewatin gitu? Nah ini gini, Sungai Opak itu kebetulan kita dibatasi antara dua desa yang kebetulan harus melewati Sungai Opak. Pada waktu itu saya mengambil, saya kan kalau sore bantu nenek saya ngambil daging di tempat pemotongan hewan gitu ya. Nah kebetulan saya agak telat, karena saya itu bahkan mengibaratkan ke tetangga, ke teman-teman, misalnya saya pulang dari Jalan Solo jam berapapun malam hari saya tidak takut. Tapi ngelewati Sungai Opak yang kebetulan waktu itu jembatannya masih bambu, itu kita mikir 2 kali dan kita harus nunggu barengan. Itu sudah, ya kita nggak ngerti ya, zaman itu mungkin tersugesti gitu. Karena orang melihat macam-macam di situ. Nah, suatu ketika karena saya udah telat, udah gelap gitu kan, udah lewat maghrib, saya mau melewati Sungai Opak itu yang kebetulan waktu itu belum jembatan, sekarang kan udah dibangun ya, jembatan besi gitu. Tapi waktu itu kan masih jembatan bambu dan otomatis begitu masuk jembatan bambu kan dituntun. Bahkan suara jembatan bambu itu sendiri itu jadi mendukung orang menjadi kayak ada peristiwa magis gitu, jadi takut. Nah pada waktu itu saya berhenti karena saya mau lewat sendiri nggak berani. Saya nunggu barengan. Nunggu barengan memang seperti itu yang terjadi. Jadi bagi yang tahu gitu, lewat sendiri memang takut. Nah saya nunggu barengan kok nggak ada. Tiba-tiba saya ngeliat di sungai itu, kita lupa bahwa itu sungai gitu. Kayak orang bawa obor banyak banget sehingga di jembatan itu terang benderang. Nah karena terang benderang pikiran saya adalah wah banyak yang lewat gitu kan. Banyak yang lewat, ya saya langsung berani sendiri, tidak usah nunggu barengan tadi. Saya langsung jalan sendiri. Nah seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Saya sadarnya setelah saya antri di tempat pemotongan hewan itu, saya baru ngeh. Loh orang-orang yang lewat, yang bawa obor banyak banget tadi kemana gitu. Kok nggak ada gitu loh. Nah itu saya baru ngeh bahwa apa itu yang disebut Lampor gitu. Saya baru ngeh. Sehingga pulangnya otomatis kan udah habis isya ya. Saya antri sekitar 2 jam karena yang ngambil daging di situ kan banyak ya. Saya termasuk yang paling kecil karena waktu itu saya masih SMP. Saya SMP kelas 2 apa kelas 3 waktu itu saya lupa. Nah yang lain kan pedagang-pedagang besar dan untuk nenek saya kan ya untuk sampingan aja bisnis dagangan daging matang itu di Pasar Ngasem. Nah itu saya langsung mikir baliknya, wah baliknya gimana gitu. Karena saya baru sadar bahwa wah jangan-jangan itu apa yang dikatakan eyang saya dan tetangga saya yang disebut Lampor gitu loh. Sementara orang mempercayai bahwa setelah ada Lampor itu biasanya ada bencana semacam pagebluk. Ada pokoknya yang begitu ada Lampor lewat gitu ya kanan kiri kampung-kampung di desa sekitar Sungai Opak situ ya bergantian gitu loh, misalnya pagi sakit sore mati, ikut mengubur ke pemakaman ya, datang ke kuburan, nanti pulang ada yang mati gitu loh. Nah itu bukan soal percaya nggak percaya, memang kejadian waktu itu sangat berpengaruh bahwa ini pertanda gitu loh. Maka dulu kan orang mungkin karena sudah terlanjur percaya gitu loh. Sudah ada Lampor, lalu ada semacam burung ya, ada burung Gagak. Ya, di sana burung apa Mas? Lebih ke burung ini ya, ada kolek dan tuhu. Jadi kolek tuhu ini pasangan. Pasangan jadi kolek tuh gitu. Kalau bunyinya dia jam 3 pagi, udah mereka sangat percaya pagi akan ada kematian. Itu zaman itu gitu. Didukung lagi zaman itu belum ada listrik gitu, sehingga ya otomatis itu sangat berpengaruh pada sugesti orang-orang sekitar gitu. Tapi entah karena memang gara-gara dipercaya seperti itu kemudian jadi kenyataan. Tapi bagi orang-orang zaman dulu yang masih banyak yang sakti ngerti bahwa misalnya oh ini ada pertanda misalnya bulan cincin. Oh ini akan ada bencana ini gitu, misalnya bulan di lingkar cincin gitu, itu kan ada namanya kayak gitu itu. Terus kemudian ada lintang kemukus, kemudian orang tua ngomong ya ada bagi yang percaya wah akan ada pertanda kayak gitu. Nah sama dengan Lampor tadi gitu loh. Nah Lampor itu
Udah, kita juga heran aja gitu loh bahwa tahu-tahu pokoknya pagi gitu ya. Burung pohon di sekitar sungai itu ya pada roboh, pada tumbang gitu kan ya. Ya seperti tadi yang saya bilang bahwa yang lewat itu seperti banyak sekali. Kalah tentang misalnya ada prajurit keraton sekarang ya, seperti di Keraton Yogyakarta kalau ada acara gerbekan itu, acara mulutan gitu kan, biasanya ada prajuritan lewat mungkin Malioboro, Gondomanan, Pasar Ngasem gitu. Itu enggak, itu kalah, ini lebih besar dan magis gitu. Dan suaranya itu, kalau itu kan memang ya kalem ya, kalau prajurit sekarang itu penggambar yang terjadi sekarang. Tapi kalau Lampor itu memang suara gitu. Itu dan kayak suara sore itu yang ada musik juga gitu, Mas. Oh iya, ada drum. Ada dan itu kuda itu kayak banyak banget. Derap kaki kuda itu kayak banyak banget gitu. Dan itu bukan didramatisir, memang orang saat itu saya juga percaya gitu. Seperti yang saya alami tadi bahwa mengapa akhirnya saya berani jalan sendiri melewati sungai itu, lewati jembatan bambu yang kebetulan itu di jembatan Sungai Opak itu, karena memang saya melihat bahwa kok terang benderang, banyak yang lewat gitu. Nah karena ada kayak gitu saya akhirnya terus. Sedangkan tadi saya udah berpikiran bahwa saya nunggu barengan. Kalau ada yang barengan baru saya berani lewat jembatan Sungai Opak itu pada waktu itu. Itu sekitar tahun 76-an ya. Nah, yang Mas Wim lihat apa waktu itu pas terang lewat? benderang orang lewat bawa obor banyak sekali seperti kalau orang takbir. Huh? Kalau malam takbiran kayak gitu persis. Jadi nggak ada pikiran bahwa ini sesuatu yang berbeda? Oh enggak, itu ngerti saya itu beneran. Tapi kita baru sadar setelah saya di tempat antrian daging itu, tadi kok nggak ada gitu. Saya baru apa ini yang disebut Lampor gitu. Nah akhirnya saya mampirkan di situ dekat rumah saudara saya, ada kakak saya, ada om saya minta tolong untuk diantar pulang gitu loh, diantar pulang. Nah sampai di rumah kan saya cerita sama kakek nenek saya yang kebetulan memang ya orang zaman dulu ya, sudah berumur waktu itu udah 90 lebih. Saya ceritakan kejadian itu, lalu kakek nenek saya juga mengiyakan gitu loh, malah langsung alhamdulillah kamu selamat gitu loh, karena menurut kakek nenek saya itu kalau misalnya istilahnya saya diminta, bisa saja saya jatuh di sungai itu dan saya nggak pulang, atau saya nanti mati ditemukan berapa hari mungkin mengambang di mantras. Mantras itu semacam bendungan. Kalau orang Jogja bilang mantras, kalau sekarang orang bilang bendungan lah gitu. Nah nanti berapa hari kemudian baru ditemukan, lalu orang mempercayai bahwa itu diminta selatan. Ini pada waktu itu gitu loh. Nah kakek nenek saya justru senang, bergembira, alhamdulillah le itu panggilan kesayangan cucu. Alhamdulillah le kamu selamat, udah yang penting kamu selamat. Udah sekarang udah itu nanti kakek cerita lah gitu pakai bahasa Jawa, mengko tak ceritani kuwi opo, yang penting awakmu selamat, yang penting kamu selamat, sudah sampai rumah gitu. Nah baru setelah itu, setelah saya minum dan sebagainya, terus kemudian diceritain tentang bahwa itu Lampor. Gitu. Biasanya habis kejadian Lampor itu ada bencana itu yang meninggal satu orang atau beberapa orang atau satu kelompok gitu. Kadang-kadang begini, ada juga versinya begini, misalnya tiba-tiba sungai itu jarak berapa hari banjir gitu, banjir besar. Dan kalau dulu memang karena memang masih boleh dibilang itu apa ya, bahkan ikan itu melimpah ruah gitu loh. Sehingga sungai itu memang air itu menjadi kayak air bah. Jadi kalau banjir naik ke jalan. Naik ke jalan gitu loh. Nah itu biasanya ya banjir itu nanti baru berapa hari kemudian nanti di bendungan mana ditemukan ada yang mati gitu loh. Atau kemudian timbul wabah penyakit gitu kan. Ada di sebelah timur sungai ada yang mati atau bahkan habis ngantar ke pemakaman pulang sakit paginya mati dan seterusnya gitu. Nah hal kayak gitu itu yang orang Jogja atau orang Jawa khususnya itu ada namanya ilmu gadok. Terus kemudian digaduk-gaduk gitu, disambung-sambung gitu ya. Ya tapi memang sugesti itu begitu kuat gitu loh. Nah tapi orang zaman dulu kan tidak seperti orang sekarang yang baru jelas belum tahu aslinya itu berita bohong langsung percaya itu. Kalau orang zaman dulu ingin dibuktikan ya dengan keprihatinan.
ingin tahu betul itu apa sebenarnya. Nah, dulu ada namanya Mbah Kaum. Mbah Kaum itu pemimpin doa. Biasanya beliaunya antara pemimpin doa juga biasa menjadi imam di langgar ya. Waktu itu masih langgar belum masjid ya. Nah itu biasanya setelah kasak kusuk seperti itu orang-orang tua itu prihatin, ingin tahu ada apa. Nah biasanya mereka terus kemudian mengadakan doa-doa gitu. Maka mengapa ada yang namanya sedekah kenduri gitu. Ya dulu bukan soal itu manfaat atau tidak manfaat, tapi ya nyatanya juga begitu disedekahi, dikenduri ya kampung itu selamat, nggak ada bencana apa-apa gitu. Jadi begitu misalnya ada pertanda bahwa wah ada yang mendengar katanya ada suara lampor apa gitu, terus kemudian dibahas di kampung itu. Nah orang-orang zaman dulu itu terus kemudian laku prihatin, puasa, kadang-kadang bahkan mereka tidur di luar dan ingin tahu, membuktikan, lalu mereka memohon seperti misalnya seperti dialog dengan yang tidak kelihatan itu, ngomong bahwa minta tolong jangan ganggu saya, keluarga saya atau kampung saya. Kalau kamu mau ambil, ambillah tempat lain, tapi jangan ambil di lingkungan keluarga saya. Gitu loh. Kalau mau lewat, jadi kadang-kadang gini, saking banyaknya ini bukan didramatisir ya. Jadi lampor itu saking banyaknya gitu karena nggak cukup di sungai itu, ya mereka lewat di kampung-kampung gitu. Nah itu bawa wabah mas. Nah orang yang misalnya katakanlah zaman Jogja ada wabah tikus kayak gitu itu nyata. Dan Mbah Kaum itu yang dulu pernah saya mendengarkan ceritanya bagaimana dia menjalani laku prihatin dengan bertapa gitu ya atau puasa. Mereka ngelihat tikus gitu. Anehnya semuanya ke selatan. Tikus itu nggak ada yang ke utara itu mas. Itu semuanya ngelihat. Zaman angkatan yang saya itu kalau ada kejadian apa mereka laku. Laku itu kalau istilahnya dulu dengan bahasa lain bertapa gitu. Mereka menjalani laku prihatin. Ya itu melihat tikus itu arah selatan semua gitu. Sehingga memang benar petani itu nggak ada yang panen habis. Dilahap tikus itu. Tapi bagi yang melihat itu bukan tikus. Mereka manggul karung-karung goni itu ya berisi padi-padi itu, maaf saya merinding itu. Dan itu ada angkatan Mbah Kaum itu ada namanya Mbah Sotik ya. Mbah Sotik itu guru ngaji. Dan saya pernah juga ngaji di tempat itu. Itu dulu pendatang, orangnya kecil, itu, cakep itu orangnya kecil. Jernih gitu karena memang beliaunya kan memang ya kiai zaman itu ya. Kiai zaman itu tuh luar biasa gitu. Ya itu dilakukan seperti itu gitu loh. Jadi cerita tentang bahwa mereka melihat bukan tikus gitu, melihat orang begitu banyak manggul padi ada yang disunggi di atas kepala gitu ya. Mereka bawa padi gitu, berkarung-karung di bawah arah selatan. Ya kalau yang secara kasat mata kita melihat tikus, tapi itu menurut versi orang-orang tua zaman dulu itu bukan tikus. Dan itu pernah terjadi bahwa sama sekali nggak panen. Seluruh Bantul, Sleman tuh nggak ada yang panen. Bantul, Sleman, Kulon Progo nggak ada yang panen. Habis dilahap tikus itu. Itu maka kalau orang yang tahu dulu kan, kalau sekarang kan diracun, diapalah gitu ya. Orang zaman dulu nggak berani ya sudah kalau mau diminta dikasihkan gitu. Karena akibatnya kan berbalik ke kita. Begitu kita ngeracunin tikus itu, ya memang kita lihat tikus itu mati. Tapi bisa jadi nanti justru salah satu keluarga kita yang akan mati. Itu yang dipercaya oleh orang zaman dulu dan itu kawanan lampor itu seperti itu. Jadi di sungai itu saking banyaknya tumpah ruah seperti ribuan peserta pawai gitu. Ada yang berkuda, ada yang jalan kaki, ada yang main drum band, ada yang nuntun kuda, ada yang bawa obor gitu dan jumlahnya bukan ratusan lagi tapi ribuan dan saking tidak cukupnya maka ya itu masuk ke kampung-kampung itu. Nah mereka seperti menjara dan itu terbukti nyata bang. Nggak ada satupun orang panen gitu loh dan itu terjadi wabah habis jadi padi itu isinya kosong habis sama sekali. Itu setelah ada lampor gitu mas ya? Iya kadang biasanya barengan atau nanti orang kan disadarkan setelah kejadian gitu dan sebenarnya mungkin kejadian itu barengan gitu. Nah suatu ketika ya itu Mbah Sotik itu ada satu lagi saya lupa itu orang desa sebelah tapi angkatannya Mbah Kaum gitu yang kebetulan memang dituakan di situ. Terus ada satu lagi yang terkenal dan itu begitu selesai itu akhirnya jadi semacam orang pintar ya paranormal itu ada namanya Den Pawiro itu
Wah, tamunya setelah itu, setelah istilahnya melawan sekarang pandemi inilah. Jadi kalau setelah ada pagebluk atau setelah ada korban jiwa gitu, itu pernah yang paling terkenal namanya Den Pangero. Dan itu setelah masa-masa kemudian muncullah dari Bung Karno ke Orde Baru itulah, dan seterusnya Den Pangero itu terkenal gitu. Terkenal menjadi orang sakti sehingga tamunya banyak sekali. Dan sekarang memang tidak dirubah, patung-patungnya apa itu kebetulan dekat rumah saya. Di Pleret? Oh, masih di Pleret, tapi nggak ada yang meneruskan karena beliaunya udah meninggal. Jadi nggak ada anaknya atau keturunannya meneruskan tentang beliaunya selaku paranormal. Tapi memang dulu diakui bahwa beliau termasuk pahlawan yang meredam pagebluk. Dianggap pahlawan bagi orang-orang di desa itu. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita tentang bahwa dunia gaib itu ada. Seperti di kitab suci dikatakan juga bahwa yang gaib itu ada. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita agar kita introspeksi. Terima kasih Mas Wim. Sama-sama. Ya. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa. Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.